Halo adik-adik, apa kabar? Wah, senang sekali nih Kanita sekarang menemani adik-adik di acara yang sekolah minggu setiap minggu yang biasa kita lakukan. Wah, luar biasa. Kanita percaya adik-adik pasti sehat. Karena setiap hari mama sama papa, kalau nggak oma-opa, menyiapkan makanan yang bergizi. Biar imun kita tetap sehat, dijauhkan dari virus coronanya ya adik-adik. Yuk, sekarang kita mau tetap bersemangat. Kita mau sekolah minggu bersama-sama, walaupun dalam tayangan, tapi jangan kalah, tetap semangat dan tetap bersuka cita. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Sekarang kita mau menyanyikan satu lagu dulu ya. Adik-adik pasti tahu nggak lagunya Matahari? Gak lupa dong. Yuk kita akan nyanyikan sama-sama yang kenceng suaranya ya. Biar Kanita bisa dengar suara adik-adik yang sambil bernyanyi dan menari seperti Kanita sekarang ini. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak mengari pada, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak mengari pada, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Wah, adik-adik nyanyinya sampai kedengeran loh sama Kanita di sini, luar biasa, tetap semangat. Nah, Kanita mau tanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik tahu nggak sih siapa yang menciptakan matahari yang bersinar terang? Siapa? Siapa ya? Kanita dengar ada band bilang kalau Tuhan Yesus yang menciptakan matahari ini. Luar biasa ya. Tahu nggak adik-adik? Kalau matahari ini ternyata berguna banget loh buat kita. Makanya kalau mama papa suruh kita berjemur di sinar matahari, berjemur ya 15 atau enggak 20 menit agar tubuh kita tetap sehat, karena panas sinar matahari pagi-pagi itu adalah vitamin D buat tubuh kita. Ya, kita juga harus percaya kalau Tuhan Yesus, kalau jalan bersama dengan Tuhan Yesus yang menciptakan matahari, kita akan damai sejahtera, kita akan dijaga, disertai selalu. Yuk kita mau jalan-jalan bersama dengan Tuhan Yesus dalam pujian Jalan Serta Yesus. Yuk adik-adik, kita akan menyanyikan lagu yang tetap sukacita berjalan bersama Tuhan Yesus. Pakai gerakannya adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Satu kali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekarang udah seger pastinya ya adik-adik ya. Karena kita sudah jalan bersama Tuhan Yesus. Dan kita setiap hari jalan dengan Tuhan Yesus. Karena Kanita pasti dan percaya, dan adik-adik juga percaya kalau jalan beserta Tuhan Yesus, kita akan selalu dilindungi. Yuk, sekarang kita mau mulai berdoa. Lipat tangannya,
tundukkan kepala, matanya ditutup, jangan ngintip ya. Yuk, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus memberikan kami kesehatan dan selalu Tuhan melindungi keluarga kami, mama, papa, oma, opa, kakak, dan saudara-saudara yang kami cintai. Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami, Engkau yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang memberkati kami selalu, Tuhan juga yang memberkati sekolah minggu kami hari ini, baik dalam puji dan menyembah, baik dalam membaca Alkitab nanti dan juga mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Khalidia. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau pimpin acara sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau tetap menyanyi ya adik-adik. Yuk kita mau menyanyikan lagunya Yesuslah satu-satunya. Masih ingat ya adik-adik ya? Yuk nyanyi sama-sama lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Luar biasa. Senang deh sama Kanita kalau melihat adik-adiknya semangat seperti Kanita. Kanita udah berkeringat. Dan keringat ini bikin kita sehat juga loh. Makanya terus bergerak dan selalu berolahraga. Walaupun kita memuji Tuhan harus tetap semangat walaupun di rumah. Nggak di dalam gereja ya. Yuk sekarang kita akan mau mendengarkan cerita. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan menyanyikan dulu satu lagu. Ceritakan padaku. Masih ingat kan lagunya? Masih ingat dong. Yuk kita akan menyanyikan lagunya. Ceritakan padaku. Ya, yuk Kak Aldi. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar ceritanya, dan ku turuti segala perintahnya. Sudah siap adik-adik mendengarkan cerita? Pasti sudah. Yuk kita panggil Kak Lydia. Kak Lydia. Mana ya? Kurang kenceng. Kak Lydia. Yuk 1, 2, 3. Oke deh, Kak Lydianya udah datang nih. Pintar. Yuk Kak. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita bertemu kembali di sekolah minggu ya. Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami semua boleh bangun dari tidur kami dan boleh berkumpul bersama-sama dengan papa, mama, adik dan kakak untuk beribadah sekolah minggu. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang memimpin kami, Tuhan menyertai kami, sehingga kami semua boleh mengerti firman yang diberikan pada pagi hari ini. Berkati dan juga urapi Kak Lydia yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Ceritanya panjang nih. Temanya tadi Kanita udah bilang ya, percaya pada Tuhan Yesus. Nah, seperti apa sih percaya sama Tuhan Yesus? Kita baca ya dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah kembali
dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kamu tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Untuk setidak-tidaknya percayalah, karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Adik-adik, inilah firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Waktu itu Tuhan Yesus sedang berkumpul bersama dengan murid-muridnya. Terus Tuhan Yesus lihat, kok Thomas wajahnya gelisah, seperti bingung. Makanya Tuhan Yesus tadi tanya kan, kenapa Thomas, kok wajah kamu gelisah? Lalu Thomas bilang, iya, aku tuh pengen tahu gimana sih caranya untuk sampai kepada Bapa. Bahkan Filipus juga menanyakan hal yang sama ya. Dia tanya, yang mana Bapa itu? Tuhan Yesus melihat kegelisahan murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus bilang, kamu semua tidak perlu gelisah. Kamu semua sebenarnya sudah melihat Bapa. Karena kamu bersama-sama dengan aku. Nah adik-adik, gimana ya kita percaya kepada Allah Bapa? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita percaya kepada Allah Bapa dengan cara percaya juga kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sudah mengikuti Tuhan Yesus, melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu tandanya kita sudah percaya kepada Allah Bapa. Ya, jadi adik-adik, kalau Tuhan Yesus bilang harus taat, Tuhan Yesus bilang kita harus rajin baca firman Tuhan, itu tandanya kita sudah mengikuti apa yang Bapa ajarkan kepada kita. Karena tidak ada jalan yang lain untuk sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Nah, seperti sekarang ini, kita kan disuruh rajin apa? Taat di rumah. Ya, kita harus rajin berdoa. Itu yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus juga bilang, jangan kita berpikir, wah ini nih, COVID ini nih, Corona ini karena banyak orang berdosa. Tidak, ya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita mendoakan, kita menolong orang-orang sebisa yang kita bisa lakukan. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan, mengasihi orang-orang yang mungkin saat ini melakukan hal yang tidak baik sama kita. Nah, itu semua yang Tuhan Yesus ajarkan adalah sama seperti yang Allah Bapa ajarkan kepada kita. Jadi adik-adik, sudah percaya ya, kalau kita mau percaya kepada Allah Bapa, percaya juga kepada Tuhan Yesus. Pintar semuanya ya. Nah, kalau percaya sama Tuhan Yesus, adik-adik harus rajin apa? Rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan ya, dan juga melakukan
Apa? Apa yang sudah Tuhan Yesus contohkan. Mengasihi, melayani, mendoakan orang lain ya. Jadi kita bersama-sama ya taat melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau percaya terus kepada Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan supaya kami bisa sampai kepada Bapa. Tuhan yang menolong kami, memampukan kami melakukan semua yang Tuhan Yesus sudah contohkan. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anita. Wah, Kak Lydia, terima kasih ya. Kita ternyata tetap harus percaya pertolongan Tuhan juga nggak pernah terlambat ya Kak Lydia ya. Betul, Kanita. Sesuai dengan tema kita, percaya kepada Yesus. Nah adik-adik, yuk sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kak Lydia sekarang sama Kanita mau berdoa. Sebentar lagi adik-adik mau ujian loh Kak. Iya Kak, anak-anak semua mau ujian loh Kak, walaupun secara online ya. Ya betul, tetap harus berlaku jujur ya. Tidak mencontek dan tetap mengandalkan Tuhan. Oke deh, Kak Lydia nanti berdoa untuk adik-adik yang akan ujian. Kanita berdoa untuk bangsa ini ya. Oke Kanita. Oke deh, yuk kita lipat tangannya lagi, tutup matanya dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita yang sudah disampaikan oleh Kak Lydia bahwa kami harus tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu ada buat kami. Semuanya karena Tuhan Yesus yang mengasihi kami, tidak memandang kalau kami kecil, walaupun kami lemah, tapi Tuhan Yesus selalu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, buat cerita pada hari ini, biarlah kami selalu taat untuk melakukan segala perintah yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami selalu menjadi berkat untuk sesama kami. Terima kasih Yesus, dan juga berkati Kak Lydia yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus menjaga dan melindungi keluarga Kak Lydia juga. Tuhan, hari ini kami juga mau berdoa untuk bangsa kami, di mana segala kekhawatiran kami pada sekarang ini ya Tuhan, karena adanya virus kasus corona ini ya Tuhan, COVID-19 ini ya Allah. Tuhan, kami percaya dan kami tetap akan terus percaya dan kami mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya, karena kami percaya Tuhan yang akan menjaga dan melindungi anak-anak yang Engkau cintai dimanapun kami berada. Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami imun yang baik, sehingga segala virus apapun juga tidak mengganggu kesehatan kami, dan kami bisa melakukan aktivitas kami hari demi hari karena perlindungan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati bangsa kami, Tuhan pasti akan memberikan atau menyembuhkan semua orang-orang atau teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan juga akan memberikan jalan keluar buat teman-teman kami yang terkena masalah. Terima kasih ya Bapak, kami percaya tangan Tuhan selalu memberikan kami jalan keluar, dan waktu Tuhan itulah yang terbaik, dan rencana Tuhan Kau pasti akan siapkan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang sebentar lagi akan mengikuti ujian-ujian untuk akhir semester. Tuhan yang menolong adik-adik kami ini, berikan selalu kesehatan kepada adik-adik supaya mereka bisa mengerjakan semua ujian-ujian yang diberikan secara online oleh guru-guru mereka dengan baik. Berikan mereka hikmat bijaksana di dalam mengerjakan soal-soal. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah hasil yang mereka dapatkan itulah yang terbaik, yang sudah mereka upayakan, dan mereka terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk semua yang boleh kami lakukan pada hari ini. Berkati dan sertai anak-anak kami di rumah, dan biarlah mereka tetap bersuka cita sekalipun mereka harus selalu di rumah, tidak kemana-mana, tapi sukacita dari Tuhan terus menyertai mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Lydia. Oke adik-adik, belum selesai. Kita akan membaca ayat hafalannya yang diambil dari Yohanes 13 ayat yang ke-35. Yuk, masih dibuka Alkitabnya ya adik-adik.
Kanita tunggu sebentar. Coba dibuka dari Yohanes 13 ayat 35. Sudah ketemu adik-adik? Bacanya sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, dihafalkan ya, adik-adik. Oke, adik-adik, nanti tetap ada aktivitas ya, dikerjakan di rumah, melakukan hal yang positif, itu baik loh. Oke, adik-adik, nanti tayangan akan ditayangkan, apa sih aktivitasnya yang akan ditayangkan sebentar lagi ya adik-adik ya. Tuh, kan kita jadi belepotan nih ngomongnya. Gak apa-apa ya adik-adik ya. Yuk kita lihat tayangan apa sih yang akan kita kerjakan aktivitasnya untuk minggu ini. Oke, jangan lupa ya, nanti mama papa suruh untuk kirim aktivitas yang sudah dikerjakan oleh adik-adik ke Kalidia, kalau nggak ke Kateri. Ya, kalau nggak tahu nomor teleponnya, mama papanya boleh tanyakan ke guru sekolah minggu yang lain yang ada di kontak telepon mama papa dari adik-adik sekalian. Yuk, sekarang kita mau menyanyikan lagi lagu Siapa yang Berpegang. Yuk, Kak Aldi. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, kita akan tutup sekolah dulu. Kita mau berdoa lagi ya. Yuk, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sekolah minggu hari ini. Tuhan telah memberkati kami lagi, Tuhan yang selalu menjagai kami, dan kami tetap selalu percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kami dalam segala sesuatunya ya Tuhan, baik dalam suka maupun duka, Tuhan yang selalu setia mendampingi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang memakai hidup kami, agar kami selalu menjadi berkat buat sesama kami.
Terima kasih Yesus, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.